Halo sahabat Hermina, kembali bersama saya di podcast RSU Hermina Pandanaran Semarang. Bersama saya Dr. Alicia, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Dan hari ini saya ditemenin nih sama narasumber yang tentunya hebat di bidang gigi anak nih, yaitu Dr. Welly, spesialis gigi anak ya dok ya? Iya, selamat sore dok. Selamat sore dokter. Gimana dokter hari ini kabarnya? Baik dokter? Alhamdulillah, sehat dokter Alis. Ya, untuk mempersingkat waktu nih dok, mungkin bisa dokter perawatan gigi pada anak tuh seperti apa sih dok gitu? Karena kan banyak ya dok anak-anak yang masih kecil giginya udah banyak berlubang kayak gitu-gitu. Itu hal yang wajar atau gimana dokter? Monggo dokter. Ya, terima kasih dokter Alis. Jadi untuk ayah dan bundanya di rumah, untuk memperkenalkan si kecil biar terbiasa menyikat gigi sebenarnya bisa dimulai sejak anak itu bayi. Baik itu sebelum giginya tumbuh. Biasanya gigi tumbuh itu usia 6 bulan, dokter Alis. Nah, bagaimana cara memperkenalkannya? Jadi, semasa masih periode menyusui atau ASI eksklusif, sebaiknya setelah selesai menyusui, bundanya senantiasa membersihkan rongga mulutnya menggunakan kasa. Jadi dengan stimulasi dari jari telunjuk si bunda yang dililit dengan kasa, itu akan membuat anak merasa nyaman. Sehingga pada saat nanti anak beranjak 1 tahun, dia sudah terbiasa berkenalan dengan sikat gigi. Nah, itu yang membuat anak menjadi tidak sulit pada saat kita ajarkan untuk sikat gigi. Kemudian yang kedua, terus dampingi anak untuk menyikat gigi sampai dia usia 8 tahun. Memang pada masa perkembangan motorik, itu anak sudah bisa menggenggam makanan itu sejak usia 8 bulan. Jadi dia sudah bisa memasukkan makanan ke dalam mulut, lalu dia juga sudah belajar untuk memegang benda-benda sekitar dengan cukup stabil. Hanya saja pada saat dia melatih sikat gigi, tentu saja perkembangan motorik itu tidak bisa terampil ya. Nah, karena usia belum ada kecukupan keterampilan, jadi masih harus disikati dulu sama ayah dan bundanya sampai dia usia 8 bulan. Nah, kalau itu diikuti, maka untuk kemungkinan terjadi gigi berlubang pada anak sangat kecil. Kemudian ada feeding rules juga, dokter Alis. Feeding rules itu adalah memberi jarak makan dari makanan utama ke cemilan. Jadi harus ada jarak minimal 2 jam antara makanan utama ke cemilan, dan juga intake gula itu harus diturunkan. Jadi kalau misalnya dia rajin sikat gigi, tapi intake gulanya dia cukup tinggi, itu sama saja akan membuat giginya gampang keropos. Seperti itu dokter Alis. Dokter. Nah, tadi kan dokter sudah jelaskan ya dok, untuk membersihkan itu awal-awal pakai kasa ya dok ya, sama air hangat ya dok? Iya, betul. Oke, nah itu anak-anak boleh pakai pasta gigi itu umur berapa dok? Iya. Untuk penggunaan pasta gigi yang pasti dipastikan dulu anak yang punya kemampuan untuk berkumur. Nah, bagaimana sampai bisa berkumur itu harus dilatih dulu dengan menggunakan air matang dulu ya. Jadi biasanya kalau bisa berkumur itu rata-rata usia 12 bulan hingga 16 bulan. Kalau seandainya sudah lewat dari periode tersebut ternyata belum bisa berkumur, memang harus terus distimulasi. Artinya dia belum sampai ke tahap yang terlambat. Jadi masih dalam masa observasi dan tetap harus dalam stimulasi penuh dari orang tua. Jadi untuk pengguna pasta gigi dipastikan dulu anak bisa berkumur. Oke, dokter. Nah, selain dari gosok gigi nih dok, mungkin ada tips lain nggak dok? Misalnya dari makanan atau harus periksa gigi secara berkala gitu dokter? Ya, kalau untuk makanan yang jelas anak-anak semua suka makanan manis ya. Jadi dikurangi dulu makanan manis dan untuk periksa ke dokter giginya 6 bulan sekali. Oke, jadi 6 bulan sekali bisa ketemu dokter Welly ya dok ya? Iya, betul. Oke, mungkin itu tips-tips yang mudah dilakukan ya dok. Dari yang pertama itu gosok gigi, kedua mengurangi makanan manis ya dok. Betul. Ya. Kemudian tetap stimulasi anaknya supaya bisa berkumur, gosok gigi pakai pasta gigi, dan yang terakhir jangan lupa untuk periksa ke dokter gigi secara berkala. Gitu sahabat Hermina. Mungkin kalau mau ada yang konsultasi ke dokter Welly, bisa ke RSU Hermina Pandanaran setiap hari Senin pukul 16 sampai 18 sore, kemudian hari Rabu dan Jumat di jam 18 sampai 20 malam.
Gitu. Terima kasih dokter Iya, sudah terima menemani kasih. kami semua. Semoga kita bisa memberikan info-info yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Stay healthy, sahabat Hermina.